Jajaran Polrestabes Makassar berhasil membongkar gudang sekaligus pabrik pembuatan anak panah, busur, yang kerap digunakan saat terjadinya tawuran antar kelompok di Makassar. Saat dilakukan rilis di halaman Polrestabes Makassar, Jumat, tanggal 28 April tahun 2023. Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Muhammad Najib mengatakan, pengungkapan gudang sekaligus pabrik pembuatan anak panah bermula ketika personel tim penikam Polrestabes Makassar melakukan patroli di daerah rawan tawuran Jalan Panampu, Kecamatan Talo. Dalam pengungkapan tersebut ribuan senjata tajam disita bersama senapan angin. Kurang lebih ada 1000 busur baik yang sudah jadi maupun bahan dan 2 senapan angin yang kerap digunakan saat tawuran, kata Najib. Selain menyita ribuan anak panah dan senapan angin, juga berhasil diamankan 3 orang yang diduga sebagai pembuat anak panah. Mereka diantaranya berinisial R, 24 tahun, MH, 25 tahun, dan LM, 57 tahun. Ada 3 orang yang kita amankan. Perannya 2 orang sebagai pembuat dan 1 orang yang mengetahui hal itu yang merupakan bapak dari salah satu pembuat busur, jelasnya. Kita melaksanakan press release terkait dengan hasil pengungkapan barang-barang yang merupakan senjata tajam berupa ada sajam parang, kemudian badik, dan terutama barang bukti busur yang biasa digunakan oleh masyarakat anak-anak di Kota Makassar untuk tawuran. Dan adapun barang bukti yang kita sita, yaitu ada 1 pucuk senjata angin, kemudian 400 busur yang sudah jadi. Dan apabila kita buat semua, ini kurang lebih ada 1000. Jadi 1000 untuk busur. Jadi 400 yang sudah jadi dan 600 yang dalam proses untuk pembuatan busur. Kemudian juga ada senjata tajam dan juga ada alat yang digunakan untuk membuat busur. Dan ini mungkin produksi senjata tajam yang terbesar untuk pengungkapannya. Dan kemudian yang pelakunya adalah inisial A, warga Talo. Kemudian sudah melakukan operasional atau membuat barang-barang ini sudah kurang lebih 4 bulan. Dan sudah ada busur yang terjual, kurang lebih ada sekitar 60 busur dengan harga antara 2.000 sampai 5.000 rupiah, dan sudah dijual kepada anak-anak yang ada di sekitar lokasi daripada Talo dan juga masyarakat atau anak-anak yang ada di Kota Makassar. Kronologi pengungkapan itu seperti apa? Untuk kronologi pengungkapan ini berdasarkan dari hasil informasi di masyarakat, ada seorang yang patut diduga membawa senjata tajam. Kemudian oleh tim penikam Sat Samapta Polrestabes Makassar dilakukan penggeledahan. Dan pada saat dilakukan penggeledahan dia lari ke sebuah gudang, kemudian kita tangkap di situ, dan ternyata di dalam gudang itu ada bahan yang digunakan untuk pembuatan daripada busur. Apakah barang buktinya ada kaitannya dengan B120, Bang? Tidak ada. Jadi ini murni dilakukan oleh yang bersangkutan untuk pembuatan daripada busur senjata tajam yang ada. Aktivitas gudang itu adalah ada yang di situ Masih digunakan, masih aktif atau gimana, Bang? masih aktif. Ada juga kita dapatkan baterainya. Di situ adalah tempat untuk pembuatan peralatan yang digunakan untuk membuat busur ini. Hasil jualannya sendiri, Bang, di apa? Hasil jualannya sebenarnya digunakan untuk kepentingan yang bersangkutan. Dan ini sudah diketahui oleh orang tuanya, dan orang tuanya sudah mengingatkan bahwa jangan membuat seperti ini, jangan membuat busur ini. Izin untuk kan tadi sudah laku 60 buah busur. Nah, ini para pelaku yang sudah membeli itu apakah menggunakan untuk
kejahatan kriminal jalanan, membegal atau seperti apa? Itu yang Ini kita akan lakukan pengembangan tentunya dari yang membuat dan menjual busur ini. Kita akan lakukan pemeriksaan secara mendalam untuk dijualnya kemana saja ke orangnya, karena sementara ini menyatakan bahwa tidak kenal dengan yang membeli. Nah ini tentunya dengan barang bukti ini yang dijual ini tentunya untuk tawuran ini, karena bisa kita lihat bahwa pada saat tawuran mereka menggunakan busur ini. Cara memasarkan sendiri bang bagaimana? Ya. Cara memasarkan? Cara memasarkan, dia masarkan sendiri, dia buat sendiri, kemudian dia pasarkan dari orang per orang. Jadi diinformasikan bahwa di situ ada penjualan busur. Dan tombak barang ini dimiliki oleh yang bersangkutan, memang dijual juga. Motivasinya daripada yang bersangkutan ini, dia ingin mencari keuntungan, mencari tambahan dengan cara ya karena dia kebiasaan di sini sudah ada tawuran, dia gunakanlah kesempatan itu untuk menjual barang-barang atau alat yang dijual. 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat 1251 dengan ancaman hukuman 10 tahun. Pekerjaannya itu apa bang? Profesinya bang, pekerjaannya tersangka. Tidak ada. Yang tidak ada, dan dia membuat banyak. Dan juga tentunya membuat senang masyarakat. Ini juga patut saya akan berikan penghargaan terhadap mereka ini. Buatnya pertama tentunya saya akan berikan penghargaan saya prestasinya. Kemudian kita akan saya ajukan kepada Pak Kapolda dan dapat penghargaan. Bang, untuk himbauan sendiri bang, untuk himbauan sendiri ke masyarakat bang. Yang ungkap ini Ini diungkap oleh data Samapta, Penikam Samapta. Bang, himbauan sendiri bang. Iya, Himbauan sendiri bang, himbauan sendiri ke masyarakat. bisa. Himbauan sendiri ke masyarakat bang. Himbauan untuk masyarakat Kota Makassar, marilah kita sama-sama seluruh masyarakat Kota Makassar untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang aman dan kondusif. Tentunya tidak ada tawuran di Kota Makassar, apalagi sampai melakukan begal. Kamu tahu nggak dampak daripada resiko dari kamu buat busur? Nggak tahu. Kamu tahu busur itu digunakan untuk apa? membahayakan masyarakat. Membahayakan masyarakat. Kenapa kamu buat? Tersampingan dan untuk beli rokok. Kamu menyesal nggak setelah dilakukan tindakan ini? Misalkan, saya minta maaf untuk masyarakat seluruh Kota Makassar atas perbuatan yang saya lakukan, dan saya tidak akan mengulangi kedua kalinya. Dia pemasoknya sendiri dia dari orang ke orang. Jadi ada informasi diinformasikan di situ ada jual ini, mereka lah datang. Jadi nggak jadi yang bukan. Terkait penggunaan sendiri. Ya, tentunya kita tetap akan lakukan penyelidikan. Barangkali di tempat lain masih ada, tapi insya Allah mudah-mudahan tidak ada lagi sehingga Kota Makassar bisa. Sholat. Apakah ada evaluasi? Jadi begini, tentunya dalam hal organisasi masyarakat, tentunya kan ada yang punya kewenangan dari pemerintah daerah, kemudian dari Kemenkumham yang mengeluarkan surat izin, nah itulah yang tentunya mengevaluasi. Kita tentunya akan dimasukkan apabila tentunya evaluasi itu ada melakukan penyimpangan ya tentunya akan dilakukan. Dan tentunya di sini saya menegaskan bahwa saya
tentunya akan memperlakukan kepada semua pihak sama, harus sama. Kalau apabila ada yang melakukan pelanggaran, kita tindakan tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jadi terkait dengan itu, ada pelanggaran daerah, regulasi atau yang lain.